Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membicarakan tentang ilmu bagi. Nggih. Jadi puncak ilmu atau puncak kejayaan ilmu itu menurut saya barang siapa orang yang benar-benar memiliki ilmu yang jaduk itu pasti permintaannya itu dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa atau oleh Tuhan. Meskipun dalam hal panembahan atau jalan itu setiap orang berbeda-beda, Mbak. Ini kalau pendapat jenengan gimana, Mbak? Puncak kejayaan atau puncaknya ilmu itu yang seperti apa? Apakah benar orang yang memiliki ilmu yang jaduk itu setiap permintaannya pasti dikabulkan atau mungkin gimana, Mbak? Terima kasih. Kalau bagi saya tentang puncak kejayaan ilmu adalah ilmu yang bisa menyinari atau ilmu yang bisa memberikan kehidupan yang jernih baik di dunia dan di akhirat. Kalau kita bisa mempelajari ilmu yang hanya bisa dipakai di alam dunia ini, kemudian kita bisa mengumbar nafsu kita bisa jaya, kita bisa sakti, kita bisa menuruti apa yang kita harapkan. Namun apabila perjalanan kita selalu menabrak-nabrak dengan kitab, menabrak-nabrak dengan aturan agama, menabrak-nabrak dengan aturan adat istiadat dan sebagainya, ibarat kita makan tidak bisa kenyang. Sehingga kalau bagi saya puncak-puncaknya orang yang belajar ilmu yaitu orang yang bisa mencapai kedekatan Tuhan Yang Maha Esa, orang yang bisa mencapai kejernihan di dunia, kejernihan di alam akhir. Karena ilmu digunakan tidak hanya untuk alam kematian. Kalau kita bisa menelusuri atau kita bisa mempelajari alam akhir, namun apabila di dunia ini kita tidak bisa hidup atau kita serba kekurangan dan kecintrakan, maka kita akan susah juga. Mustahil apabila manusia mengatakan bahwa di dunia ini harta benda tidak penting. Saya tidak percaya. Iya. Saya lebih percaya bahwa di dunia membutuhkan harta, namun di alam akhirat nanti, di alam surga membutuhkan amal perbuatan dan ketakwaan yang tinggi. Kalau saya seperti itu. Kita bicara tentang ilmu. Kalau kita melihat dari pitutur dari nenek moyang kita, ilmu bisa digapai yang pertama dari lisan, artinya dari suara mulut, baik itu dari guru atau dari tokohnya atau dari kiainya atau dari ustadznya atau dari ajaran manapun yang disampaikan lewat lisan atau mulut. Kemudian yang kedua, ilmu bisa digapai lewat jalan kitab atau tulisan atau buku. Sehingga banyak sekali orang yang sukses di dunia ini, mereka-mereka yang bisa menekuni lewat jalur-jalur buku atau kitab. Banyak orang menciptakan hal-hal yang bernilai jutaan atau miliaran atau triliunan yang mereka bisa dan mampu melajari tulisan-tulisan yang ada di dalam buku atau kitab. Namun juga demikian banyak sekali orang-orang yang bisa berhasil karena mereka mendapat petuah-petuah dari suara lisan orang dan mereka berhasil menggapai kesuksesan di dunia ini. Yang nomor tiga, orang sukses bisa karena dari dirinya sendiri atau bisa dikatakan sang guru nadi atau guru sejati yang ada di dalam hati kita. Banyak sekali para tokoh-tokoh yang ada di kerajaan dulu, bahwa tokoh-tokoh yang mereka mempelajari dengan ilmunya sendiri, mereka dengan prihatin sendiri, mereka bertapa dengan harapannya sendiri, mereka menuruti apa yang dia rasakan dan mereka lakukan. Dan banyak sekali tokoh-tokoh kita yang percaya bahwa ilmu yang paling baik atau ilmu yang mudah kita gapai atau ilmu yang tidak menipu adalah ilmu yang ada di dalam hati kita atau di dalam kalbu kita. Kesimpulannya juga ada orang yang pintar karena mereka memproses jati dirinya mereka sendiri. Ada orang bilang yaitu mereka-mereka yang gugat kekayaan, artinya mereka meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Minta apa? Minta ilmu-ilmu yang dipakai untuk di dunia dan di akhirat. Sehingga ilmu itu bisa digapai yang pertama dari lisan orang atau dari guru yang diberikan pada muridnya, dapat kita sebut dengan sang siswati dan sang guru nadi. Artinya sang guru memberikan sesuatu kepada sang muridnya. Atau juga berasal dari buku-buku atau tulisan atau kitab-kitab
Jadi tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab, di dalam buku itu merupakan petunjuk-petunjuk manusia. Apabila dipelajari, maka orang yang mempelajari tulisan itu akan menerima sesuatu yang bisa mengangkat harga dirinya, yang akan bisa menyukseskan masa depannya. Ada juga yang mempelajari dengan jati dirinya, yaitu mempelajari zakat cilik yang ada di dalam kolbu kita. Sehingga ada 3 jalur syukur bagi apabila kita mempelajari ilmu, kita mempelajari kaulo, kita bisa yaitu menggapai dari lesan manusia, atau dari guru kita, atau dari tetangga kita, atau dari orang tua kita, ataupun dari nenek moyang kita, yang mereka memberikan secara langsung 4 mata atau catur netro. Mereka memberikan wejangan-wejangan yang spesial, yang mana wejangan itu akan berguna bagi kita sendiri, pada umumnya bagi orang lain. Yang kedua, kita juga mempelajari petunjuk-petunjuk kauruh atau ilmu yang berasal dari buku dan kitab. Yang ketiga, kita setelah belajar dari kitab dan lesan, kita mempelajari dengan kolbu kita yang ada di dalam hati kita. Karena di dalam kita belajar ilmu, kalau kita tidak bisa melaksanakan atau melakukan, kita hanya bisa membaca, kita hanya mempelajari teori-teorinya saja, maka itu ibarat orang makan yang tidak kenyang. Maka lebih mulianya, lebih sempurnanya apabila kita sudah mempelajari kauruhnya atau tata caranya untuk menggapai kesuksesan, maka sebenarnya kita harus mengamalkan dan menerapkan. Sehingga banyak sekali orang-orang yang peduli kepada tulisan, orang-orang yang peduli kepada amanah dan peduli kepada pesan-pesan sesanti daripada nenek moyangnya, namun mereka tidak mengamalkan, mereka tidak membeli dengan mahal dengan ketakwaannya, dapat dikatakan bertapa, atau mereka berpuasa, atau mereka wirid dan sebagainya. Maka untuk menancapkan bendera kemanjuran, menancapkan bendera keyakinan, menancapkan kita berdekat kepada Sang Pencipta, kita harus mengamalkan secara pribadi, kita melakukan pagi, siang, sore, malam, dan kita menancapkan bendera pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kesimpulannya, ilmu itu tidak hanya kita menerima wejangan, tidak hanya kita hanya mempelajari kitab tulisan, maka yang lebih penting lagi kita adalah menerapkan dan menjalankan apa yang diperintahkan, ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab atau ilmu-ilmu yang diberikan kepada dari sang guru kita, sehingga kita yang akan menyukseskan kita sendiri. Sehingga guru dan buku itu hanya petunjuk yang menjadikan sukses, bukan bukunya, bukan gurunya, namun dengan berangkatnya kita untuk mempelajari ilmu itu, dengan melaksanakan dan menerapkan, dan mereka menjalankan dengan ikhlas, dengan sekuat-kuatnya, dengan semampu-mampunya, dengan gigihnya, maka apa yang kita pelajari, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan apa yang kita lakukan, apa yang kita minta. Sehingga kita mudah saja untuk mempelajari ilmu-ilmu dari manapun, namun yang sulit adalah penerapan. Kalau ilmu sudah kita pelajari, yaitu yang paling sulit lagi, akan memegang ilmu, akan menjalankan perintahnya ilmu, yang mana banyak sekali bahwa kita tidak bisa menjatuhkan siapapun, kita sendiri juga kadang-kadang sudah memegang ilmu, tapi ilmu yang kita kuasai, kita salah jalan untuk menerapkan. Kita sudah punya ilmu tertulung, karena ilmu yang berguna untuk menolong orang, namun di tengah-tengah itu kita memanfaatkan atau menggunakan ilmu itu hal-hal yang kurang baik. Sehingga sulit apabila kita punya kemampuan atau kita punya kekuasaan, namun kita menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan kita. Yang paling sulit adalah kita punya kekuasaan, kita punya yaitu kelebihan, kita punya kemanjuran, namun kemanjuran itu tidak diperjualbelikan. Itu yang paling sulit. Karena yang namanya kita belajar ilmu, otomatis kita pasti punya tujuan untuk menguntungkan diri kita sendiri. Hingga kalau kita hanya menguntungkan orang lain, itu dapat kita katakan mustahil. Dari manapun kita belajar ilmu yang nanti akan berguna, yang pertama adalah kepada diri kita sendiri, kemudian yang kedua adalah untuk orang lain. Sehingga di dalam ajaran-ajaran yang kita dapatkan, ilmu dipergunakan untuk orang lain, baru yang kedua kita. Itu biasanya kita sulit untuk menjalankan. Yang biasa dijalankan adalah ilmu dipergunakan untuk kita sendiri, sisa-sisanya diberikan kepada orang lain. Bagaimana caranya agar kita bisa memenuhi persyaratan, kita bisa menuruti apa yang diminta daripada sang guru, agar kita bisa menolong orang dan merendahkan kepentingan kita? Itu yang paling sulit. Sehingga sulitnya ilmu adalah
apabila kita sudah menggapai, kita menggunakan kadang-kadang salah jalan itulah yang akan menggelapkan perilaku kita. Semakin lama andai kata cahaya dan sinar, maka cahaya itu akan redup. Redupnya cahaya bukan dari pihak lain atau dari orang lain, namun dari kesalahan kita. Sehingga walaupun kita punya cahaya yang sangat besar, apabila kita tidak selalu tekun untuk mempelajari kebaikan, mempelajari dengan aturan-aturan yang ada, menjalankan perintahnya Tuhan, meninggalkan larangannya, maka cahaya yang bersinar terang akan menjadikan redup karena kesalahan daripada kita. Jika kesimpulannya, kita untuk melajari ilmu itu dengan mudah, yang sulit adalah menjaga ilmu tersebut. Oke, ya teman-teman, jadi itulah pandangan atau tanggapan Mbah Kendil terkait dengan ilmu. Karena kita tahu kalau kita membicarakan ilmu itu pasti tidak ada habisnya. Mungkin Mbah Kendil ada tambahan yang lain, Mbah? Biasanya kita sangat berharap sekali, kita merasa sukses, merasa berhasil apabila doa-doa kita akan diijabah oleh Tuhan. Segala doa kita akan dimanjurkan. Namun yang lebih sulit apabila sudah dimanjurkan, apabila sesuatunya bisa kita gapai, kita akan lupa diri dan kita menjadikan orang sombong dan kita merasa bahwa orang lain di bawah kita, yang paling pintar, yang paling sakti, yang paling manjur adalah saya. Itu yang paling sulit kita jalankan untuk merendahkan kepada siapapun. Yang paling penting bahwa setiap orang pasti punya kesalahan, setiap orang pasti punya dosa, setiap orang pasti punya kegelapan, maka tidak ada henti-hentinya kita selalu merendahkan diri kepada siapapun dan kita merasa tidak punya apapun. Kita bisa berhasil, kita bisa manjur, semata-mata semuanya itu adalah pemberian dari Ilahi, semuanya pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Mbak. Ya teman-teman, cukup sekian konten kami pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa terus ikuti semua akun sosial media Mbah Kendil supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.